اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من خمره شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استاذ بأخواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا شقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجل 9 أشهر قمرية وآن الزمان أن ينزلي عنه الصدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتملأ السماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك.
عليه. Silakan duduk Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan baik nasihat agama, tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Habibana Al-Syarif Al-Fadil Al-Mukarram Wal-Muhtaram Dr. Ali Alwi bin Tahir. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bijahi Thahar Rasul jud Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul Rabbi istajib li amin ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi jalla jalaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin. Kurang kencang. Wa maulana Muhammadin ahabbil mahbubat wa asrafil mahluqat wa afdali ahlil ardi was samawat adadal anfasi wal awqat. Allahumma amin amin. Ya daimal fadli alal bariyat wa ya basital yadaini bil atiyat wa ya sahibal mawahibis saniyat salli ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad khairil wara sajiyat waghfir lana ya Allah warhamna ya Allah wansurna ya Allah ya dzal ula fi hadhihi al-lailah bi
birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin walhamdulillahi rabbil. Kita baca sholawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Sepatan Timur yang baru pindah 2 minggu dari Mekar Baru. Betul Pak Camat ya? Dan juga Bapak Lurah kita beserta seluruh jajarannya RW, RT sampai yang paling bawah. Juga yang tidak kita lupakan dari bapak-bapak Polri dan TNI, Binamas, Babinsa yang juga turut hadir dalam acara maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para alimul ulama, para hadirin hadirat sekalian, yang mudah-mudahan malam hari ini kita yang kumpul di tempat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad. Pokoknya kalau udah urusannya sama Nabi Muhammad itu pasti berkah. Yang kagak berkah itu yang kagak demen sama Nabi Muhammad. Kalau udah urusan sama Nabi Muhammad itu semuanya berkah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadits qutsinya, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtu aflaka. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Allah, langit dan bumi tidak diciptakan oleh Allah kecuali karena Nabi besar Muhammad. Seluruh makhluk termasuk umat manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali karena Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang kita peringati malam hari ini itu bukan levelnya level kelurahan apa namanya? Kedaung Barat, bukan levelnya itu. Nabi Muhammad yang kita peringati bukan levelnya Kecamatan Sepatan Timur, bukan levelnya Kabupaten Tangerang, bukan levelnya Provinsi Banten, bukan levelnya Indonesia. Nabi Muhammad yang kita peringati ini levelnya alam semesta. Makanya kagak ada manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling agung kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang sombong, hanya orang-orang yang keras hatinya, yang udah berkarat hatinya, mereka yang mendudukkan posisi Nabi Muhammad itu sama seperti manusia-manusia biasa. Nabi Muhammad bukan level manusia biasa, hadirin sekalian. Nabi Muhammad adalah levelnya level alam semesta.
Makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus engkau hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat, membawa kebaikan buat alam semesta. Jadi sebenarnya kita manusia ini yang paling pantas berterima kasih banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan terima kasihnya apa? Ungkapan terima kasih kita adalah dengan bergembira memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Karena kita gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad, maka semua harus ikut gembira, semua harus ikut senang. Ya, yang punya sound system itu bilang ini acara apa? Maulid Nabi. Udah, saya gratisin buat Nabi Muhammad. Nah begitu, ya kan? Yang punya kamera, acara apa nih? Maulid Nabi Muhammad. Saya gratisin untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Amal saya dikit, ibadah saya dikit. Masa sih hanya untuk Nabi Muhammad saya kagak berjuang, kagak berkorban untuk beliau, padahal beliau udah berkorban untuk kita, bukan hanya di dunia ini saja, tapi nanti di yaumil qiyamah satu-satunya yang memberikan syafaatul uzma, yang menolong kita, yang menjagain kita, yang mengangkat kita dari neraka jahanam, itu adalah Nabi besar Muhammad, termasuk tukang panggung, tukang son. Ini kalau urusannya sama Nabi Muhammad udah kagak ada perhitungan, gratis semuanya, harus begitu. Kenapa? Ini urusannya sama Nabi Muhammad. Kalau urusannya sama Evita Mala boleh, kalau urusannya sama dangdutan boleh, urusan sama yang lain boleh, sama hajatan boleh, tapi kalau ini hajatannya Nabi Muhammad, saya kepengen juga berkorban walaupun cuma sedikit untuk Nabi Muhammad. Betul apa betul? Termasuk pencerahannya juga, kalau udah urusannya sama Nabi Muhammad gratis. Jangan bikin panitia bingung, ya. Hadir juga gratis. Ya semua kalau udah urusannya sama Nabi Muhammad, kita jangan perhitungan, khawatir nanti di yaumil qiyamah pada saat kita semua berada di padang mahsyar, minta bantuan, ternyata kita datang ke nenek moyang kita Nabi Adam. Sampai di Nabi Adam, ya Nabi Adam, engkau adalah nenek moyang pertama manusia, kami ini adalah umatmu, tolongin dong, ini panas banget. Di yaumil mahsyar matahari itu orang bilang sejengkal, ini matahari jauh aja kita udah panas banget. Betul apa betul? Apalagi nanti di yaumil mahsyar, ya, itu saking keringat banyak, itu keringat ada yang sampai sedengkul, ada yang keringat sampai sepuser, ada yang keringat sampai di leher. Semua orang dalam keadaan galau, semua orang dalam keadaan bingung, minta pertolongan, minta bantuan. Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, gimana? Saya nggak bisa nolongin kalian. Kenapa? Karena saya juga pernah membuat pelanggaran sama Allah. Dimana ketika saya disuruh jangan makan buah khuldi, saya sama istri saya Hawa makan, melanggar. Jadi saya takut, saya malu sama Allah, saya kagak bisa nolongin. Nafsi, udah urusan sendiri-sendiri aja. Noh, datang ke Nuh. Akhirnya Nabi Adam tunjuk, datang ke Nabi Nuh, sampai di depan Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau adalah Abul Basar Sani, engkau adalah nenek moyang manusia yang kedua. Dalam kondisi seperti ini, tolong dong berikan syafaat buat kami, tolong dong bantuin kami. Ketika dengar begitu, kata Nabi Nuh, saya malu.
Karena ketika saya dakwah sekian ratus tahun, ternyata yang masuk menjadi pengikutku, yang masuk dalam Islam itu cuma 70 orang doang. Stres saya disuruh oleh Allah bikin kapal itu di atas gunung, ternyata kapalnya pun diberakin sama orang satu kampung. Akhirnya saya angkat tangan, saya doa, saya minta kepada Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, perlakuan mereka udah keterlaluan, oleh karena itu hancurin semuanya supaya kagak ada lagi yang tertinggal di dunia ini. Subhanallah. Jadi Nabi Nuh juga malu. Akhirnya terjadi banjir besar, itu habis seluruh umat manusia, kecuali yang ada saat itu Nabi Nuh dan pengikutnya. Seluruh umat manusia habis karena doanya Nabi Nuh. Maka ketika Nabi Nuh diminta bantuan, Nabi Nuh bilang, aduh saya malu sama Allah karena saya udah keburu stres duluan ngadepin umat yang keterlaluan kayak begitu. Oleh karena itu nafsi saya kagak bisa bantu, udah datang aja ke Ibrahim. Akhirnya semua rame-rame datang nemuin Nabi Ibrahim. Sampai ketemu sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun jawabannya sama, nafsi saya nggak bisa bantu. Coba datang ke Musa, datang nemuin Nabi Musa, sampai di depan Nabi Musa juga jawabannya sama, nafsi saya nggak bisa nolongin kalian, saya nggak bisa bantuin kalian. Coba datang kepada Isa. Akhirnya semua rame-rame datang nemuin Nabi Isa. Sampai di hadapan Nabi Isa juga jawab, nafsi saya nggak bisa nolongin, saya nggak bisa bantuin. Coba kalian datang nemuin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua umat manusia saat itu, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan yang terakhir di yaumil qiyamah, itu semua datang rame-rame ke depan Nabi. Sampai di depan Nabi itu mereka bilang, ya Rasulullah, engkau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan kemurkaan Allah yang begitu dahsyat, kemurkaan Allah marah dengan kemarahan yang luar biasa, tolong berikan syafaatmu kepada kami. Apa jawab manusia yang mulia ini? Beliau jawab, dari tadi saya udah nungguin, kenapa nggak langsung datang ke saya aja? Karena satu-satunya yang diberikan hak, yang diberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung nanti di yaumil qiyamah, itu diberikan oleh Allah hanya kepada saya. Oleh karena itu Nabi Muhammad langsung sujud dan minta kepada Allah sampai gak bangun-bangun sujudnya. Maka Allah bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa rosak, angkat kepalamu. Ngapain sujud kelamaan? Angkat kepalamu ya. Minta apa yang kamu mau minta, silahkan. Apa yang kamu mau minta, saya akan kabulkan. Maka Nabi bilang, ya Allah, ya Rabb, saya hanya minta selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu Nabi minta kepada Allah supaya umat semua yang datang kepada Nabi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syafaatul uzma. Siapa yang bikin syafaatul uzma ini? Yang malam ini kita lagi peringatin maulidnya. Kagak pernah perhitungan. Kalau seandainya saat itu kita berhitungan, Nabi berhitungan sama kita minta syafaat dari Nabi, maka mungkin Nabi akan bilang, wani piro? Wani piro? Enak aja mau masuk surga, enak aja mau dapat syafaat, wani piro? Nah, itu kalau Nabi ke bawah-bawah kayak model kita orang yang dikit-dikit otaknya, wani piro, bayar berapa? Gitu. Ini yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang akan menolong dan membantu kita di yaumil qiyamah. Oleh karena itu rasa-rasanya kalau kita perhitungan nama Nabi Muhammad kayaknya kagak pantas.
Karena ini maulid bukan maulidnya panitia. Betul? Ini maulidnya panitia bukan? Maulidnya orang kampung sini, orang komplek. Ini komplek bukan? Ini komplek. Puri apa? Puri Angkasa. Kok beda ya sama komplek di BSD? Ya karena Habib di BSD, ya kan? Habib di BSD itu pas keluar dari pesantren Habib ketemu komplek BSD, orang komplek, ya Allah hebat banget gitu, ngelihat rumah-rumahnya gede-gede, mewah-mewah, tamannya bagus banget, kagak ada pohon kelapa sama pohon pisang di pinggir. Lewat dikit keluar dari BSD ketemu lagi sama Alam Sutra, komplek perumahan Alam Sutra luar biasa. Keluar lagi ketemu lagi sama perumahan Bintaro, mewah lagi. Tahu-tahu keluar rupanya tadi Habib tidur. Habib tidur di mobil karena kecapean. Tahu-tahu pas bangun udah di mana nih? Di komplek Angkasa Pura. Puri Angkasa. Giliran pas bangun di komplek Puri Angkasa, yang pertama kali dilihat pohon pisang. Alhamdulillah ya. Tapi BSD kagak ada maulid. Alam Sutra kagak ada maulid di kompleknya. Ya. Di kompleknya kagak ada maulid. BSD di kompleknya kagak ada maulid. Tapi di Puri Angkasa ada maulid. Kayaknya lebih berkah Puri Angkasa. Lebih berkah Puri Angkasa. Kenapa? Karena ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka yang kita dapatkan adalah keberkahan, keberkahan, dan keberkahan. Jadi kalau kepengen berkah, solawat sama Nabi. Solawat yang paling banyak di mana? Di Maulid Nabi. Acara Maulid adalah full dengan solawat. Jadi kalau kepengen, ini teman-teman yang punya sound system, kepengen berkah, kepengen undangannya banyak, kepengen banyak yang nyewa, maka solawat sama Nabi malam ini, malam bersolawat, gratisin semuanya. Ini kapan lagi Habib ingetin teman-teman sound system? Gara-gara Nabi aja, ya, gara-gara Nabi, gara-gara Maulid di mana-mana, akhirnya teman-teman sound system pada panen semuanya. Betul apa betul? Masa sih, ya, pi marketingnya buat Nabi kagak ada? Bicara bisnis kan bicara pi marketing, harus ada marketingnya, pi-nya dong. Sekali-kali ya udah di tempat yang lain mungkin istilahnya ganti ongkos pasang aja dah gitu, tapi kalau untuk Puri Angkasa gratisin aja dah. Nggak tega ya Allah. Ini Habib serius nih gitu. Emangnya sound system bukan umatnya Nabi? Umatnya Nabi. Dia berterima kasih banget, untung Habib ingetin saya. Tuh, terima kasih banget. Itu mulai besok biasanya cuma dapat sekali, 2 kali, mulai besok bisa dapat sampai 10 kali. Itu namanya berkah. Jadi kalau kepengen berkah hidup kita, kepengen berkah usaha kita, kepengen berkah ya keluarga kita, maka lewat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat sholawat Nabi. Gampangnya nih, gampangnya. Nih gampangnya nih supaya kita tahu makna berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair ilal khair, yaitu bertambah-tambahnya kebaikan. Kenapa? Karena bersolawat kepada Nabi, kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asara. Siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali, maka Allah akan memberikan keberkahan
buat dia 10 kali. Lihat tuh, kita cuma ngasih sekali sholawat sama Nabi, tapi Allah kasih kita 10. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berikan keberkahan buat dia 100 kali. Subhanallah. Dan siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan berikan keberkahan buat dia 1000 kali. Berarti semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Ini hidup kalau kagak berkah, duit banyak hilang begitu aja. Betul apa betul? Hidup kalau kagak berkah, punya anak banyak tapi nyusahin semua. Betul apa betul? Itu namanya kagak berkah. Hidup berkah itu punya anak cuma 1, tapi itu anak masya Allah, jadi anak yang soleh, ya, bikin girang orang tuanya. Punya harta cuma sedikit, tapi kalau berkah itu harta sedikit bisa untuk ngebiayain anak-anak jadi sekolah tinggi. Itu namanya berkah. Tapi kalau harta kagak berkah, sebanyak apapun harta, ya, habisnya cepet dan kagak ketahuan. Betul apa betul? Ya, orang bilang uang panas, duitnya panas, gampang menguap. Gitu. Itu namanya kagak berkah. Jadi bersolawat kepada Nabi itu membawa keberkahan. Jadi kalau kepengen berkah hidupnya, kepengen berkah hartanya, kepengen berkah apapun, mau jabatannya, mau kekuasaannya, banyakin sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh keberkahan, ini gelas udah penuh isinya sama air, ya, lihatin ini, gelas udah penuh isinya sama air. Kira-kira kalau Habib isi lagi ini gelas, dia masih mau nampung apa kagak? Mau nampung apa kagak? Kalau dia kagak nampung, terus air yang Habib isi kemana? Luber, kebuang, ya, luber ke bawah semuanya. Begitulah sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Nabi Muhammad udah luber, Nabi Muhammad udah penuh dengan sholawatnya Allah. Kenapa? Sebelum Allah suruh kita bersolawat kepada Nabi, Allah dan malaikat udah bersolawat duluan buat Nabi. Berarti ibarat gelas udah penuh. Ini gelas dengan air solawat, udah penuh Nabi Muhammad dengan solawatnya Allah dan para malaikat. Tapi kenapa Allah suruh kita untuk bersolawat kepada Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh oleh Allah bersolawat kepada Nabi. Sampaikan selawat dan salam kalian kepada Nabi Muhammad. Itu artinya Allah ingin ngajarkan, kalau kalian kepengen berkah hidupnya, kepengen berkah hartanya, kepengen berkah usahanya, maka hendaklah perbanyak solawat kepada Nabi, baru berkah. Berkahnya gimana? Kita bersolawat kepada Nabi, itu seakan-akan air ini kita isi lagi dengan air. Yang terjadi apa? Luber. Jadi solawat yang kita sampaikan kepada Nabi itu luber, udah nggak masuk lagi ke gelas. Kenapa? Udah cukup dengan solawatnya Allah dan solawatnya malaikat. Luber itu buat siapa? Luber itu adalah buat kita. Itulah keberkahan. Jadi kalau mau luber hartanya, banyakin sholawat buat Nabi. Kalau mau luber, ya, rezekinya, mau luber apapun yang dia punya, itu banyakin sholawat kepada Nabi. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, persoalan berkah ini bukan hanya kita aja manusia, makhluk Allah. Ada yang namanya batu, ada yang namanya batu. Itu batu pernah ngomong sama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah
ilmu yang bisa memahami semua bahasa makhluk. Itu batu pernah ngomong sama Nabi Muhammad, itu batu kata Nabi, nanti ente salah satu batu yang ada di dalam surga. Subhanallah. Batu masuk surga hanya karena dia bilang sama Nabi Muhammad, saya mencintai engkau ya Rasulullah. Bukan hanya batu aja, ada onta dikejar-kejar sama pemiliknya. Itu onta mau dibunuh, onta itu mau ditangkap, mau diikat. Itu onta dia lari kemana? Dia lari nemuin Nabi Muhammad. Sampai di depan Nabi Muhammad, itu onta langsung sujud. Itu onta langsung letakkan kepalanya sujud. Maka ditanya sama Nabi, ditanya sama Rasul, wahai onta, kenapa kamu lari-lari sampai sujud di depan saya? Itu onta jawab, ya Rasulullah, saya takut mendapatkan azab dan siksa dari Allah. Loh, memangnya kenapa? Gara-gara ini pemilik onta ini, tuan saya ini, seumur hidupnya dia selalu meninggalkan sholat, dia tidak pernah sholat. Saya khawatir ketika azab Allah jatuh ke dia, saya kena. Makanya saya lebih baik lari nyelamatin diri. Itu onta nyari selamat di depan Nabi. Gara-gara apa? Tuannya kagak sholat. Tuannya kagak sholat. Maka kalau tukang panggung kagak sholat, ini panggung nangis. Kalau dia bisa kabur, dia kabur dari panggung. Sama sound system juga, kalau tuannya kagak kabur, kagak sholat, wah kabur itu. Untuk aja nggak ada kakinya. Semuanya kabur mereka. Kenapa? Takut sama azab Allah. Ketika azab Allah diturunkan, itu kena mereka. Makanya itu onta dia sampai minta selamat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi kursi mimbar. Kursi mimbar yang ketika Nabi mulai datang ke kota Madinah, itu dibuat masjid, ya, sederhana sekali masjidnya. Dan para sahabat bikinkan kursi mimbar buat Nabi kalau khutbah Jumat. Dari apa? Dari batang pohon korma. Rupanya beberapa tahun kemudian masjid udah mulai direnovasi, udah mulai bagus. Maka ada satu orang, dia membuat kursi yang lebih indah untuk mimbar duduk Nabi. Maka ditukarlah kursi lama tadi, ya, dipindahin, dibawa keluar, sedangkan kursi mimbar yang baru ini ditaruh di dalam masjid. Itu rupanya ketika sahabat-sahabat mau sholat subuh di masjid, itu kedengaran suara tangisan. Ada yang nangis terseduh-seduh. Maka dicari, ini suara tangisan dari mana? Dilihat jamaah, kagak ada jamaah yang nangis. Dilihat keluar, mungkin ada binatang, ada hewan yang nangis, kagak ada hewan yang nangis. Lalu suara tangisan ini datang dari mana? Ketika sahabat-sahabat cari-cari, semakin dekat dengan kursi mimbar yang jelek tadi itu yang udah dikeluarin, yang ada di samping masjid, ternyata suara tangisan yang terseduh-seduh itu berasal dari kursi mimbar ini. Maka ditanya oleh Nabi, ya, sahabat bilang, ya Rasulullah, itu yang nangis ternyata suara tangisan itu dari batang korma yang dulu pernah jadi mimbar yang diduduki oleh Rasulullah. Itu apa? Kata batang korma itu ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tadinya udah girang, saya tadinya udah bangga menjadi tempat duduk untuk Rasulullah. Dan saya yakin apapun yang diduduki oleh Rasulullah itu akan bersama-sama dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah, akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Jadi ketika engkau tidak duduk lagi di tempat saya, engkau sudah mendapatkan kursi yang baru dan saya dibuang keluar. Saya khawatir nanti di akhirat saya terpisah dengan engkau wahai Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, bagaimana? Wahai korma,
ya batang korma ini, wahai kursi, wahai mimbar, engkau nanti anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Hari ini engkau bilang cinta kepada aku, nanti di yaumul kiamah engkau akan dekat dengan aku. Allahu Akbar. Mimbar. Bahkan bukan hanya itu, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya yang nanti yang bakal duduk dekat dengan aku di hari kiamat itu adalah yang banyak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu banyakin solawat kepada Nabi. Jangan solawatnya pas maulidan doang. Paling kagak setiap hari itu 100 solawat kita baca. Solawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rutini 100 kali kita baca dari pagi sampai sore. Paling agak tiap habis sholat 20 solawat, 5 waktu sholat 100 solawat. Orang yang banyak bersolawat sampai dia meninggal nggak putus itu solawatnya kepada Nabi, maka nanti dia termasuk orang yang dekat duduknya nanti di yaumil qiyamah itu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen dekat duduk sama Nabi di hari kiamat, kepengen dekat sama Nabi. Apa amalan kita? Ibadah kita kurang, amal soleh kita kurang, kebanyakan amal salahnya. Betul apa betul? Bagaimana kita kepengen bisa dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi, kata Nabi, lewat solawat kepadaku. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Banyakin solawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi. Maka salawat yang kencang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sholawat tibbiyah, sholawat buat pengobatan. Ya, penyakit apa aja yang kita terima, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, banyakin baca sholawat tibb ini. Mana yang sakit itu dipegang sambil baca sholawat ini. Ibu yang sakit mana? Kepalanya sakit, migrain, vertigo, pegang kepalanya. Ya. Mah, penyakit mah, pegang perutnya. Penyakit apa lagi? Penyakit kantong, pegang kantongnya. Penyakit apa lagi? Bapak-bapak punya penyakit apa aja? Pegang. Kata bapak, itu penyakit. Penyakit tidur. Ya bangunin. Ya supaya sembuh. Lewat apa? Keberkahan sholawat Nabi yang namanya sholawat tibbiyah, sholawat pengobatan. Jadi jangan kita sia-siakan. Ternyata sholawat ini bisa menjadi kita susah rezeki, lewat sholawat Allah permudah rezekinya. Kita sakit, lewat sholawat Allah sembuhkan. Kenapa? Karena taruhannya nggak main-main. Taruhannya, wasilahnya langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo pegang, paling kagak pegang dadanya, di sini ada hati.
Ibu-ibu kan kalau sering ditanya sakitnya di mana? Iya kan? Sakitnya di sini. Apa? Galau. Sakitnya apa? Tidak ada kepastian. Sakitnya apa? Orang ono duit. Ya, pegang mana yang sakit, ya, dengan wasilah. Ini yang baca bukan satu orang loh, yang baca banyak ini. Itu pasti tembus sudah. Pasti tembus lebih dari 40 orang kok. Kita tawasul dengan Nabi Muhammad, maka kita baca sambil pegang yang sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, ini sholawat tim ketika terjadi peristiwa COVID kemarin. Habib bersama santri-santri Habib itu ngejagain dengan sholawat tim ini. Alhamdulillah, sekolah kagak libur, yang lain pada libur semuanya. Pesantren Habib kagak Habib liburin. Masjid pada tutup semuanya, masjid Habib kagak tutup. Majelis-majelis Habib kagak tutup semuanya. Kenapa? Setiap hadir di majelis, setiap di masjid, setiap waktu, setiap saat sholawat tik terus dibaca. Kalau COVID itu makhluk, malu dia dengan Nabi Muhammad. Betul apa betul? Malu apa sih kelasnya makhluk COVID itu? Gak ada. Makhluk kecil sekali yang gak ada ininya dibandingkan Nabi Muhammad. Ya Allah, makanya kita tawasul sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, itu yang pada sholat di masjid, jumatan, pengajian, sekolah, kagak ada yang kena COVID. Dan alhamdulillah, Habib dari kecil ya udah mulai sering membaca ini sholawat tibiah, sampai hari ini kagak pernah ngerasain yang namanya rumah sakit. Datang ke rumah sakit, iya nengokin orang sakit, tapi Habibnya sendiri kagak pernah berobat di rumah sakit. Alhamdulillah. Sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sampai dokter yang disiapkan untuk ngerawat Nabi itu sampai dokternya bingung. Selama dia ngerawat Nabi, sekalipun itu Nabi kagak pernah sakit. Sampai seperti itu. Kenapa? Kita yakin dengan keberkahan Nabi, Allah jaga kita semua. Ya. Cuma tadi Habib dengar beda. Kemarin Habib di Mekar Baru, Pak Camat, bekas kecamatan Pak Camat. Itu ketika Habib baca sholawat tib, itu semua satu masjid, jamaah ibu-ibu, jamaah anak-anak, semuanya lancar. Ya. Tapi di sini tadi Habib dengar lancar di belakang.
Di depan nggak terlalu kenceng. Aku kedengaran salah kali. Pas Habib mikir-mikir, oh iya, orang komplek. Kalau di Solo orang kampung. Jadi orang kampung rupanya lebih lancar karena sering ngaji, tiap hari ngaji, tiap hari sholawatan. Makanya sholawat apa aja disikat itu sama orang kampung. Di sini orang komplek Puri Angka. Maklumin aja deh. Ada pengajian tiap hari kagak? Ada, alhamdulillah. Sekali lagi coba kenceng apa enggak ini? Mau ngetes. Jangan-jangan mulutnya doang. Tapi kagak bunyi karena kagak apal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulubi wa afiyatil abadani masyibaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ternyata orang komplek juga hafal. Ini komplek Puri Angkasa. Kalau komplek-komplek kayak BSD Alam Sutra pasti kagak bisa. Ya, kenapa? Itu komplek perkotaan. Kalau di sini komplek perkampungan. Jadi alhamdulillah masih apal. Hidup orang kampung. Girang. Allah. Udah datang belum Muhammad? Udah kalau Muhammad udah datang udah selesai dah. Iya capek hatinya. Pulang balik sepatan lagi sampai sepet habis kesempatan. Sepatan barat, sepatan induk, sepatan timur. Terus udah begitu gratis lagi. Lah emang ceramah Habib dibayar? Kagak. Malu sama Nabi. Panitia girang banget. Allahu Akbar Habib gitu. Girang banget. Tapi yang namanya murid sama guru itu mesti perhatian. Lah iya, jangan kurang ajar. Guru dipanggil dari Serpong, dari BSD, naik mobil sendiri, bawa pengawal, isi bensin, udah gitu beliin rokok, ya kan, sampai di sini kagak dikasih apa-apa. Ada besek. Sehari sampai 5 kali, pulang begitu terus, pergi kosong pulang kosong, lah bisa ribut Habib sama istri. Lu ngapain aja, ya kan? Tapi alhamdulillah. Ada orang nanya, kenapa Habib gratis? Ya emang udah dari dulu. Ya, udah hampir puluhan tahun Habib ceramah gratis. Apalagi sekarang Habib jadi dewan. Lo gini-gini juga pejabat negara. Ya, walaupun bajunya begini, sorban begini, pejabat negara, anggota MPR RI. Ya, anggota DPD. Emangnya lo? Murid tetap, jamaah tetap. Karena dari dulu sebelum Habib jadi anggota dewan, itu Habib itu tetap penceramah, tetap diundang ceramah kemana-mana. Cuma saat itu Habib dikasih transport ya. Iya, kenapa? Karena mobil Habib masih Avanza. Jadi mobilnya Avanza itu dikasih transportnya juga nggak banyak, 500. Pas Habib udah jadi dewan, mobilnya Fortuner, dikasih amplop 500 tambah 01.
Jadi 5 juta. Cuman apakah Habib terima? Terima, namanya dikasih. Bahkan Habib kagak minta. Lah iya, namanya murid sama guru, ya kan? Ungkapan terima kasih dikasih ke Habib. Kenapa? Karena duitnya juga itu hasil iuran, ya kan? Hasil patungan dari jamaah pakai proposal. Orang komplek biasanya begitu tuh, ya. Orang komplek ada undangan surat cinta, ya, ada surat cinta dari Nabi Muhammad. Tanggal sekian kita mau bikin maulidan. Oleh karena itu bantulah acara maulid itu, ya. Keluar deh 100.000, 50.000, ya kan. Satu kali pernah dulu diundang ceramah itu amplop tebal banget gitu. Ya Allah, ini berapa puluh juta ini. Pas dibuka isinya 5.000-an, 10.000-an. Ya Allah, panitia kebangetan. Ya Habib balikin lagi. Ngapain masa pejabat dikasih segitu? Ya kan, malu-maluin. Dikasih 5.000, 10.000, balikin lagi. Oh, akhirnya berubah. Tahun besoknya dikasih amplop tebel. Bener duitnya 5 juta. Wih, luar biasa ini 5 juta. Apakah Habib terima? Terima. Namanya juga kepengen jamaah dapat pahala. Betul apa betul? Tapi setelah Habib terima, Habib bilang sama panitia, ini duit udah jadi punya Habib. Ya, panitia jamaah udah dapat pahalanya. Sekarang Habib juga kepengen dapat pahala. Ya kan? Habib udah kagak pantas lagi nerima transport dari jamaah. Kenapa? Habib udah digaji oleh negara. Ya, negara udah gaji Habib, itulah yang Habib pakai untuk transport keliling sebanten. Ya, untuk dakwah-dakwah sebanten, dan semua panitia nggak usah mikirin transport Habib. Kenapa? Udah ditanggung oleh negara. Gaji Habib tiap bulan itu buat itu terus, dan itu tiap tahun, tiap maulid, tiap Isra Mi'raj itu terpaksa jual mobil itu. Sedih. Ya apa boleh buat demi Nabi, ya. Kayak malam ini panitia ngasih, Habib terima, tapi Habib balikin lagi, mohon maaf, ya. Habib balikin lagi buat panitia. Kenapa? Habib udah digaji oleh negara, ya kan. Habib kepengen supaya dakwah jadi lancar di mana. Makanya hari ini coba dicek di YouTube di mana-mana aja, ya, yang paling banyak jadwal ceramahnya itu ternyata Presiden Maulid. Ya Habib dapat julukan Presiden Maulid. Lah di mana-mana ada foto Habib terus, ya kan? Kadang-kadang panitia itu belum ngomong sama Habib, foto Habib main tempel aja. Kurang ajar banget gitu. Ya Allah. Jadi dibilang Presiden Maulid, Habib bilang Alhamdulillah. Ya, Habib dibilang Presiden Maulid. Ya, artinya apa? Habib dapat julukan Bapak Maulid. Enak kan? Jadi Presiden Maulid berarti bapaknya Maulid paling kagak sebanten. Nah, jadwalnya aja 378 titik dari mulai September, Oktober, November, Desember. Coba 378 titik kali 5 juta paling dikit. Berapa tuh? Kalau mau hitung-hitungan sama Nabi. Ya. Alhamdulillah, ya biarin deh. Jadi Presiden Maulid nggak apa-apa. Ya kan? Walaupun kita juga punya presiden-presiden dengan sebutannya masing-masing. Betul apa betul? Seperti Bung Karno, sebutannya apa? Bapak Kemerdekaan. Oh, ya kan? Pak Harto, Bapak Pembangunan. Oh, ya kan? Siapa lagi? B.J. Habibie, Bapak Teknologi. Oh, hebat. Habib Ali, Bapak Maulid. Oh, siapa lagi? Jokowi, bapaknya Gibran. Dah.
Ya Jokowi bapaknya Gibran. Orang Jokowi mau turun anaknya disuruh naik jadi wapres. Ya bapaknya Gibran. Aduh, baling-baling Mas Joko dan Mas Joko ini. Udah, sampai di sini cukup ya. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Paling kagak Maulid tahun depan kita ketemu lagi di sini dengan suasana yang berbeda. Ya, jangan pakai tenda kuburan lagi. Ini kan tenda kuburan ini. Jangan Maulid Nabi, malu sama Nabi. Ya kan, kalau tendanya tanggung-tanggung, betul. Tenda yang bagus sekalian. Itu ini tenda kuburan di bawah sini. Tenda kematian. Duitnya juga duit patungan. Satu RT. Iya, kata lurah nggak berani nolak. Emang bener. Ya, jangan Maulid tahun depan jangan kayak begini ya. Maulid tahun depan harus lebih baik lagi. Dan yang kedua, kalau kepengen cepat ketemu sama Habib lagi, ketemunya tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 di majelis TPS. Iya bener. Hah? Ada yang protes. Ada panwas bilang, gak boleh kampanye. Emang gua kampanye kagak, ngasih tahu doang. Lah sekarang kalau kita main bola, selama permainan bola itu belum ditiup mulai main bola, terus ada yang ribut-ribut ini, ada yang masak ini, itu pelanggaran apa kagak? Ya kagak, belum main bola. Pelanggaran itu kalau udah main baru lo nyengkat, oh kena lo, ya keluar jalur kena lo, bola keluar kena lo, offset kena lo. Kenapa? Permainan udah dimulai. Lah hari ini permainan belum mulai. Lah gua mah bukan caleg, Habib mah bukan caleg, Habib mah anggota dewan beneran, anggota MPR, anggota DPD, kagak punya partai. Partainya partai apa? Partainya partai Majelis Taklim, partai Maulid Nabi. Udah itu partai Habib udah, ya kan? Jadi kalau besok seandainya di komplek Puri Angkasa, ya tahu-tahu suara Habib nggak ada, terus Habib kagak jadi, diundang ceramah di sini, bayar loh. Kagak ada bicara gratis-gratisan. Itu tanggung jawab lurah sama camat itu. Ya kan? Pokoknya Habib kagak mau tahu. Ini karena kecamatan yang paling banyak Habib diundang ceramah itu sepatan induk sama sepatan timur. Lah di mana-mana pada ngundang, sampai ibu-ibunya pada ngundang, mentang-mentang gratis semua mau ngundang semua. Kebangetan banget. Sehari sampai 4, ya 5 malam kayak kemarin tadi malam itu 4 acara. Akhirnya yang pertama ke Uber, yang kedua ke Uber, giliran yang ketiga doa doang, yang keempat ngopi doang sama panitia. Kakak ke Uber, lah semuanya kepingin ngundang Habib. Ya Allah, girang sih presidennya datang. Nggak apa-apa walaupun presiden Maulid kagak kenapa. Habib mau kasih ijazah buat Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita dalam penjagaan Allah jaga iman Islam kita, ya Allah jauhkan kita khususnya bangsa dan negara kita ini dari segala kerusahan, dari segala kerusuhan, kerusakan, ya kezaliman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Dan ini ijazah dari kakek Habib, kakek buyut Habib. Ya, tiap tahun Habib sebarin, tiap tahun Habib sebarin, Habib ijazahin. Jadi bukan pas mau pemilu doang, kagak. Ya, setiap tahun Habib sebarin semua supaya dibaca. Kenapa? Ini buat ngejaga diri. Buat ngejaga diri, jaga keluarga, jaga kampung, jaga bangsa dan negara kita ini. Jangan sampai gara-gara pilpres
Jangan sampai gara-gara pemilu ini negara kita berantakan, hancur, nggak karuan. Kita nggak mau, betul. Oleh karena itu kita minta penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibuka di Google. Di Google buka, ada tulisan Dzikrul Jalalah. Itu boleh. Habib ijazahin semuanya supaya kenapa? Supaya diamalkan. Kalau pernah ziarah ke Gresik, ya, itu kalau ziarah ke Gresik itu biasanya zikir Jalalah ini dibacakan oleh jutaan orang yang hadir pada saat zikr, pada saat haul itu. Ini di mana-mana. Udah semua ya? Ntar Habib ijazahin langsung. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yaumin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, dengan la ilaha illallah alaiha nahya kita dihidupkan oleh Allah. Dengan la ilaha illallah alaiha namut kita dimatikan oleh Allah. Dengan la ilaha illallah alaiha nuba'su kita akan dibangkitkan nanti di yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan iman dan dalam keadaan aman dari siksa api neraka jahannam. Amin ya rabbal alamin. Kalau Habib bilang azaztukum, ya Habib bilang ajaztukum, jawabnya qabiltu. Ajaztukum dzikrul jalalah. Ajaztukum dzikrul jalalah. Ajaztukum dzikrul jalalah. Alhamdulillah. Dibaca pagi habis sholat subuh, dibaca habis sholat isya. Kalau kita baca habis sholat subuh, maka kita berada dalam penjagaan Allah sampai isya. Kita baca habis isya,
berada dalam penjagaan Allah sampai subuh. Berarti 24 jam kita berada di dalam penjagaan Allah. Seandainya hari itu kita mati, hari itu kita ketabrak, hari itu kita kesetrum, hari itu kita dibunuh, itu insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa iman. Ini yang selalu Habib sebarkan di mana-mana tempat. Kalau udah dijaga oleh Allah, kita nggak perlu lagi penjagaan manusia. Cukup penjagaan Allah yang menjaga kita. Pemilik alam semesta, pemilik langit dan bumi. Biasanya yang suka dijaga-jagain sama orang, itu biasanya dia nggak pernah minta penjagaan Allah. Ya, makanya udah kalau penjagaan Allah aman. Insya Allah. Mudah-mudahan udah cukup ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.